Saya sudah bosan dengan perdebatan, dengan diskusi yang mana membahas Kristen melulu. Mari kita berdiskusi, mari kita berdebat, dan sifatnya harus dua arah. Oke, shalom teman-teman, selamat sore dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan mari dalam bagian ini sama-sama kita dengarkan satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Di dalam ajaran Kristennya, Yesus disebut sebagai Allah, Yesus disebut sebagai anak Allah, Yesus disebut sebagai firman Tuhan, tapi Yesus juga disebut sebagai anak Maria atau putra Maryam. Putra Maria. Saya ingin bertanya kepada Bapak Saifuddin Ibrahim ya. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Kalau Anda sudah benar-benar mendalami kitabmu ya, pasti Anda akan kembali memeluk agama Islam. Tapi kelihatannya Bapak nggak pernah ya, tidak pernah membaca Bible sampai habis. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang benar. Sekarang saya ingin bertanya melalui melalui Bible ya, Matius ayat 15 ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Apa artinya aku diutus ya? Masa Tuhan pun diutus ya? Masa Tuhan pun diutus ya? Gimana logikanya? Apakah Anda pernah sekolah ya? Hai pendeta, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, apakah Anda pernah sekolah ya? Atau Anda tidak mengerti bahasa Indonesia, atau Anda tidak mengerti tata bahasa Indonesia ya? Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan sebelum saya atau kita sama-sama menanggapi berkaitan dengan ayat yang dia gunakan dalam bagian ini sebagai salah satu referensi untuk mengajak Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim berdebat ataupun berdiskusi, saya mau sampaikan kepada mualaf ini. Hai kamu mualaf, kebetulan di video aslinya judulnya adalah seorang mualaf dari Papua tantang debat Pendeta Saifuddin Ibrahim. Hei dengar kamu mualaf, bila Anda merasa punya kompetensi, mari kita berdebat tetapi dengan syarat dua arah. Karena saya sudah bosan melihat perdebatan tetapi yang dibicarakan adalah iman Kristen terus. Kalau Anda merasa bisa untuk berbicara tentang iman orang lain, tentu sebelumnya Anda telah memahami apa yang Anda imani di dalam keyakinanmu. Dan oleh karena itu dalam bagian ini, sebelum Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim menanggapi ocehanmu dalam bagian ini, mari saya ajak Anda untuk berdiskusi dengan saya secara live. Apapun topiknya silakan Anda tentukan, dan juga bisa saya tentukan, tetapi saya kasih Anda kesempatan untuk menentukan apa topiknya, tetapi dengan catatan haruslah dua arah. Nah kemudian mengenai pertanyaan yang Anda ajukan dalam bagian ini kepada Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, apakah Anda sekolah ataukah tidak? Anda tahu nggak? Itu pertanyaan yang tidak relevan, dan ini sekaligus menunjukkan atau Anda sedang mempresentasikan ketidakmengertian ataupun kebodohan Anda sendiri. Kalau Anda mengajak orang lain untuk berdiskusi, untuk berdebat, tentu sebelumnya Anda sudah tahu siapa orang itu, setidaknya pendidikannya apa, atau kompetensinya apa, atau posisi ataupun statusnya apa. Jadi ketika kemudian Anda kembali mengajukan pertanyaan seperti Anda sampaikan tadi, ini menunjukkan ketidakmengertian Anda. Itu pertanyaan yang tidak relevan. Dalam berdiskusi, dalam berdebat, itu pertanyaan yang tidak relevan. Apalagi itu tadi Anda sampaikan setelah Anda membacakan ayat yang Anda sampaikan dalam bagian ini dalam Matius pasal 15. Nah mengenai ayat yang dibicarakan dalam bagian ini, nah ini seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya teman-teman. Para mualaf ini kalau berbicara tentang Alkitab, mereka akan membahas ayat-ayat yang menguntungkan mereka, tetapi mereka tidak mau membicarakan ayat-ayat yang lain. Oke lah, sebelum kita membahas ayat ini, dan sebenarnya saya tidak mau membahas ayat ini dalam bagian ini, saya mau ini dibahas pada sesi live nanti ketika orang ini
mualaf ini bersedia menerima ajakan saya ini untuk berdebat secara langsung melalui live. Jadi di dalam Alkitab kami, kalau Anda mau membaca ini silakan saja. Tetapi Anda tidak boleh berhenti pada ayat-ayat yang Anda sukai saja. Karena Alkitab kami itu kompleks. Dan satu dengan yang lainnya saling terkait. Jadi kalau Anda membaca ayat ini silakan saja. Tetapi Anda tidak boleh mengabaikan konteks apa yang terdapat di dalam ayat ini, di dalam pasal ini. Sehingga ungkapan itu dimunculkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Memang benar itu perkataan Tuhan Yesus, aku datang, aku diutus untuk bangsa Israel. Tapi Anda tahu nggak maknanya apa? Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini? Pertama-tama, ini berkaitan dengan ia menjelaskan, menegaskan bahwa ia adalah pribadi yang dinubuatkan, yang disebut Mesias di dalam perjanjian lama. Dan ini ketika ia berkata demikian, ia sedang menegaskan bahwa inilah nubuat yang disampaikan di dalam perjanjian lama itu adalah tentang datangnya Mesias dan akulah itu. Jadi kalau kemudian Anda mau membicarakan tentang Alkitab kami, Anda jangan lupa konteks utamanya. Dan kemudian kalau Anda kemudian menggunakan perkataan Tuhan Yesus yang kemudian melaluinya Anda bisa menafsirkan bahwa ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa dia adalah seorang nabi biasa. Maka ayat-ayat yang lain pun yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus langsung, Anda harus bisa gunakan. Jadi Anda harus menggunakan standar yang sama, standar tunggal, jangan standar ganda. Misalnya di dalam Matius, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Atau misalnya saja di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda tahu nggak ada berapa kata penting di situ? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Anda tahu nggak ini? Silakan Anda nonton video-video saya sebelumnya. Karena ayat ini pernah dibahas oleh Nandar. Dan pada akhirnya ayat ini justru membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Bahkan dengan menggunakan model penalaran dari agama Anda sendiri. Anda tahu nggak salah satu dari 99 nama. Anda tahu kan itu ya? Hidup, jalan, dan kebenaran. Anda tahu? Jadi kalau Anda mau berbicara tentang iman Kristen, sebaiknya Anda belajar dulu tentang apa yang Anda yakini di dalam keyakinanmu, barulah pada akhirnya Anda ngoceh tentang iman Kristen. Dan sekali lagi saya sampaikan ini, hai mualaf, kalau Anda merasa punya kemampuan, kalau Anda merasa bisa, silakan terima tantangan saya ini. Saya menunggu respon Anda, dan karena itu kepada teman-teman saya sekalian, silakan sampaikan ini kepada beliau. Silakan sampaikan ini kepada beliau agar beliau dengan segera mengetahuinya, dan saya menunggu respon Anda. Nanti siapapun bisa menjadi moderator. Terima kasih teman-teman. Saya minta bantu kalian berkenan men-share ini supaya beliau dengan segera mengetahuinya. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.